Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani Ananda Putra dari kelas manajemen B, nomor induk mahasiswa B111210056. Saya di sini akan menjawab UAS lisan dari aspek hukum. Nomor 1, transaksi pembebanan jaminan transaksi kredit. Yang terlibat di sini ada pihak yang memberi pinjaman yang disebut kreditur. Lalu ada debitur atau nasabah yang mengajukan pinjaman. Jika kedua belah pihak sudah menyepakati kesepakatan, maka debitur akan menerima pinjaman dan debitur harus memberi jaminan harta benda kepada kreditur. Setelah transaksi tersebut, debitur memiliki sebuah kewajiban untuk membayar pinjaman kepada kreditur dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Saya di sini memilih transaksi pembebanan jaminan gadai. Saya memilih transaksi pembebanan gadai ini dikarenakan proses transaksinya mudah dan cepat. Barang jaminan yang diajukan seperti BPKB Motor ini akan berada di pihak debitur dan hanya sebagai jaminan saat debitur meminjam uang. Jika pihak debitur sudah mampu membayar, maka jaminan tersebut akan dikembalikan ke debitur. Di sini ada objek jaminan yang disertakan bisa berupa benda bergerak yang terdiri dari benda berwujud atau benda tidak berwujud. Saya di sini memilih objek benda berwujud seperti BPKB Motor. Dalam hal ini, pihak yang menerima gadai dapat menguasai benda yang menjadi objek gadai. Cara melaksanakan pembebanan jaminan tersebut dengan lisan atau tertulis. Nomor 2, judul berita yang saya gunakan yaitu seri kekayaan intelektual, belajar dari kasus Warkop DKI dan Warkopi. Berita ini terbit pada 10 Oktober 2021 pukul 11.39 waktu Indonesia Barat oleh kabar24bisnis.com. Menurut saya, penyelesaian dalam berita tersebut cocok menggunakan penyelesaian litigasi. Hak cipta jika merujuk ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta karya intelektual. Pemilik hak cipta memiliki kewenangan memberikan izin atau melarang hasil ciptaannya untuk kepentingan komersial. Artinya, kalau ada orang atau pihak yang menggunakan nama, merek, atau karya intelektual tertentu tanpa seizin pemegang kekayaan intelektual, tentunya ada konsekuensi hukumnya. Hal inilah yang dipersoalkan oleh Indro Warkop DKI terhadap Warkopi. Namun, menggunakan merek dan konten yang identik dengan Warkop DKI secara ilegal tentu pelanggaran hukum. Indro tak mempersalahkan wajah dan muka ketiga personel Warkopi mirip dengan Warkop DKI dikarenakan berkaitan dengan hak kekayaan intelektual pada Warkop DKI tersebut. Warkop DKI sudah terbilang merek besar dalam hal penyiaran di Indonesia dan memiliki hak paten. Nama Warkop DKI sendiri sudah terdaftar dan juga dapat perlindungan dari hak yang menaungi merek Warkop DKI tersebut. Warkopi sendiri memiliki penyerupaan dalam nama, konsep, tokoh, dan isi konten. Tetapi Indro tak mengambil jalur hukum. Dia hanya meminta Warkopi berhenti menggunakan konten dan merek yang identik dengan Warkop DKI. Nomor 4, saya memilih judul fakta PT Garuda Indonesia diambang kebangkrutan. Judul ini dibuat setelah hasil revisi dari dosen dan menurut kami ini sudah paling sesuai dengan isi yang disampaikan dan berita yang tertera pada paper tersebut. PKPU memiliki banyak tahapan dari awal seperti jadwal rapat kreditur pertama, batas akhir pengajuan tagihan oleh kreditur, rapat kreditur untuk verifikasi pajak dan pencocokan piutang, rencana perdamaian dan voting proposal secara rapat, sidang musyawarah majelis hakim putusan perkara.
Alasan dimohonkan PKPU tidak lain yaitu karena adanya hutang kepada kreditur yang belum dibayar debitur sampai jatuh tempo yang telah berlalu. Yang berkedudukan sebagai debitur adalah PT Garuda Indonesia dan kreditur yang pertama adalah PT My Indo Airlines. Kemudian ada pengajuan PKPU oleh pihak PT Mitra Buana Corporindo dan 800 kreditur yang tidak disebutkan identitasnya di dalam berita. Kontribusi saya dalam diskusi kelompok ini adalah saya membantu mencari sumber-sumber berita dan pembahasan di dalam media elektronik, memberikan pendapat atau masukan pada revisi yang diajukan dosen. Kami mengalami beberapa unsur yang kurang tepat pada paper tersebut, karena itulah kami diminta untuk melakukan revisi demi mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.